Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MTK yang beranggotakan 6 orang, yaitu dengan saya Ahmad Kandaga Kartowiwira dengan NIM 1612469, Nikolas Wijaya dengan NIM 161240053, Muhammad Asfali Awandati Suryawan dengan NIM 161240059, Faris Muda Budiman dengan NIM 161240062, Benjamin Hasan Asian Banjarnagor dengan NIM 161240092, dan Lutfi Gosandinata dengan NIM 161240098. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan proyek MTK kami yang telah kami kerjakan. Untuk soal nomor satu akan dijelaskan oleh saya yang memiliki soal gambar grafik dari fungsi f dan g dan jelaskan mengapa f dan g tidak memiliki nilai maksimum global. Dapat dilihat dari gambar yang saya share screen sekarang bahwa garis yang berwarna hijau adalah garis fungsi ft sama dengan t per 1 plus t, dan garis yang berwarna merah adalah fungsi gt sama dengan t per 2 plus t. Untuk alasan mengapa tidak memiliki nilai maksimum global adalah karena fungsi ft dan fungsi gt memiliki bentuk yang serupa sehingga grafiknya meningkat secara monotonik untuk t lebih dari 0. Tapi tidak pernah mencapai nilai maksimum karena mendekati asymptotik horizontal yang masing-masing berada di y sama dengan 1. Oleh karena itu tidak ada titik maksimum global. Hal ini menguatkan bahwa tidak ada puncak dalam domain T lebih dari 0. Untuk soal nomor 2 dapat dijelaskan oleh Lutfi. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 2. eh, di sini soalnya berupa berapakah waktu optimal lebah untuk mengumpulkan nektar di satu bunga sebelum berpindah ke bunga berikutnya agar dapat mengumpulkan nektar dengan laju maksimum. Jadi cara menyelesaikan persoalan ini yang pertama, hitung laju pengumpulan nektar sebagai berikut sehingga didapatkan persamaan RT sama dengan FT per 1 per waktu dari lebah antar bunga yaitu 1 detik. Kemudian didapatkan persamaan berikut ini. Kemudian jika sudah, langkah selanjutnya agar RT itu maksimum, maka fungsi dari RT ini diturunkan dan disamadengankan dengan 0. Melalui prosedur penurunan kita dapat persamaan penurunannya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita sama dengankan turunan itu dengan 0. Ketika kita sama dengankan dengan 0, maka kita dapatkan T itu yaitu plus minus 1. Kita ambil T-nya sama dengan 1 karena waktu itu tidak bakal negatif, yang berarti akan selalu positif, maka kita ambil T itu sama dengan 1 second. Jadi waktu optimal lebah untuk mengumpulkan nektar di satu bunga sebelum berpindah ke bunga berikutnya itu adalah T sama dengan 1 detik. Ketika T sama dengan 1 detik, maka kita dapatkan pula laju pengumpulan nektar optimalnya adalah RT sama dengan 1, T-nya kita masukkan 1 dalam fungsinya, maka kita mendapatkan 1/4 nektar per detik. Itu adalah laju pengumpulan nektar optimal dari lebah. Kemudian untuk soal berikutnya bisa dilanjutkan teman saya pada soal nomor 3. Baik, untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Jadi di soal ini, nektarnya tersebut bernilai 2 kali lipat, serbuk sarinya bernilai 2 kali lipat daripada nektarnya. Maka dari itu, pertama yang akan kita lakukan adalah mencari efisiensi dari pengumpulan nektar dan serbuk sari, yang bisa didapatkan dengan total poin hasil dibagi dengan total waktu. Total poin hasilnya itu didapatkan dengan fungsi nektar dan juga 2 kali fungsi serbuk sari. Dibagi dengan total waktu, yaitu 2 ditambah dengan waktu pengumpulan serbuk sari. Didapatkan hasil dari pengumpulan nektar dan serbuk sari adalah 1 plus 5 TS per 2 per 2 plus TS kuadrat. Kemudian, kami akan mencari laju pengumpulan nektar dan juga serbuk sari. Lajunya ini dicari dengan turunan dari efisiensi tersebut. Turunannya ini akan dicari menggunakan rumus turunan pecahan dengan U aksen kali V minus V aksen kali U per V kuadrat. Di mana U adalah 1 plus 5 TS per 2 dan V adalah 2 plus TS kuadrat. Maka turunan dari efisiensi adalah 5 per 2 kali 2 plus TS kuadrat dikurangi dengan 2 kali 1 plus 5 TS per 2 dikali 2 plus TS dan semuanya dibagi dengan 2 plus TS pangkat 4. Kemudian berikutnya bagian dari nomor 3 ini akan dijelaskan oleh teman saya Asfari. Selanjutnya yaitu bagian selanjutnya dari nomor 3 adalah mencari waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan serbuk sari dengan kondisi yang sudah ada di soal nomor 3.
pada bagian ini kita hanya fokus pada penyebut atau namanya numerator, dengan syarat penyebut tidak boleh sama dengan nol. Karena jika penyebutnya sama dengan nol, maka hasil perhitungan tersebut akan menjadi tidak terdefinisi. Maka turunan dari rumus efisiensi tadi itu adalah 5/2 dalam kurung 2 tambah TS kuadrat min 2 kali 1 plus 5 TS per 2 kali 2 plus TS. Ini adalah turunan dari fungsi yang sebelumnya. Nah, setelah diturunkan fungsinya itu setelah diturunkan dan disederhanakan, fungsi efisiensi tadi akan berakhir menjadi 6 min 2 TS min 5 TS kuadrat per 2. Selanjutnya adalah cari titik maksimum dari nilai turunan efisiensi tadi. Nilai efisiensi turunan tadi nilainya harus sama dengan 0 untuk mencari titik maksimalnya. Maka 6 min 2 TS min 5 TS kuadrat per 2 sama dengan 0. Ini dikali dengan 2 untuk menghilangkan penyebut dari 5 TS kuadrat. Ini lalu menjadi 12 min 4 TS min 5 TS kuadrat sama dengan 0, yang sama kedua ruas dikali dengan min 1 nantinya akan menjadi 5 TS kuadrat plus 4 TS min 12. Nah, rumus yang sudah dalam bentuk kuadrat ini nantinya dimasukkan ke rumus kuadrat selanjutnya, itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana kita sudah ketahui dari bentuk rumus kuadratnya itu 5 ini menjadi A, 4 itu menjadi B, lalu min 12 ini menjadi C. Semuanya dimasukkan ke dalam persamaan ini, di mana TS atau waktu untuk mengumpulkan sumber besar itu sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 kali 5 kali min 12 per 2 kali 5. Nah, nantinya semuanya dikalikan, dari min 4 kali AC-nya itu dikalikan menjadi min 4 plus minus akar 16 min 240 min 240, yang nantinya di 16 ini akan dijumlahkan dengan menjadi dengan 240 menjadi min 4 plus minus akar 256 per 10. Yang nantinya karena bentuknya ini adalah plus minus akan menghasilkan dua hasil, yaitu min 4 plus 16 per 10 atau min 4 min 16 per 10. Nah, yang akan kita pakai adalah yang bernilai positif yang dilingkari oleh garis merah, yaitu min 4 plus 16 per 10 karena waktu itu tidak mungkin negatif. Hasilnya adalah 12 per 10 atau waktu yang didapatkan untuk mengumpulkan serbuk sari adalah 1,2 second. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan nomor 4. Jadi di nomor 4 ini meminta untuk menentukan perbandingan antara waktu mengumpulkan nektar dan waktu mengumpulkan serbuk sari yang terbaik dengan kondisi urutan pengumpulan sesuai nomor 3, yaitu Reba mengumpulkan nektar terlebih dahulu, lalu serbuk sari. Berdasarkan perhitungan pada nomor 2 dan 3, didapatkan bahwa waktu untuk mengumpulkan nektar yang optimal dan juga serbuk sari yang optimal berturut-turut ialah 1 detik dan 1,2 detik. Jadi untuk menjawab soal nomor 4 ini, kami membandingkan hasil jawaban yang berada pada nomor 2 dan 3. Karena jawaban 2 dan nomor 3 sudah merupakan waktu pengumpulan nektar dan serbuk sari yang optimal. Sehingga kami membandingkan nilai dari waktu pengumpulan nektar optimal dengan waktu pengumpulan serbuk sari yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Baik, selanjutnya tadi setelah dijelaskan oleh teman saya bahwa pada nomor 2 dan nomor 3 sudah didapatkan waktu yang optimal untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Jika kita misalkan waktu untuk mengumpulkan serbuk sari itu adalah TS, yaitu sama dengan 1,2 detik, dan waktu untuk mengumpulkan nektar itu adalah TN, yaitu sama dengan 1 detik, maka akan kita bandingkan. Sehingga didapatkan TN per TS sama dengan 1 per 1,2. Dan untuk menyederhanakannya kita bagi dengan pembilangan penyebut kita bagi dengan 0,2 atau 1/5. Maka didapatkan perbandingan waktu mengumpulkan nektar dan serbuk sari yang terbaik ialah 5/6. Baik, selesai sudah pembahasan soal proyek mini dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.